Bisa aja saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Untuk di Sumatera Utara, di Jawa Timur, untuk Pilgub tidak akan ada kotak kosong. Insya Allah kita akan punya calon sendiri. Berbeda dengan calon yang hari ini sudah didukung oleh teman-teman Kim Plus. Oke, kita lihat seperti apa. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau seperti ini kan sudah lega ya, alias di DKI Jakarta, di Jawa Timur, dan bahkan juga di Sumut tidak ada lawan kotak kosong. Menurut saya sangat keren sekali lah. Seharusnya pemilu ya seperti ini, tidak ada lawan kotak kosong dan lain sebagainya. Karena menurut saya masyarakat harus diberi, yaitu tokoh-tokoh yang berkualitas, sehingga tidak ada kotak kosong. Nah, bayangkan kalau ada kotak kosong ya, menurut saya sangat wow sekali ya, sekelas Pilkada DKI Jakarta ada kotak kosong. Menurut saya juga sangat wow sekali dan di luar nalar kalau misalkan ada kotak kosong. Pasti akan ada skenario yang sangat wow sekali. Bener apa yang dikatakan oleh Ahmad Syaroni ya, dewa-dewa yang mengatur pilkada dan lain sebagainya. Nah, tapi sangat aneh sekali kalau di DKI Jakarta ada kotak kosong. Ya, kalau kita ketahui pada pemberitaan yang lalu memang cukup mengejutkan ya. Apalagi juga akan ada tawaran kursi menteri dan lain sebagainya. Kalau tidak menjadi koalisi Indonesia Maju misalnya, di situ tidak mendapat jatah menteri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu bahkan PKS juga ingin setidaknya merapat kepada koalisi Indonesia Maju dan bergabung ke kabinet Pak Prabowo Gibran, dan bahkan juga dari Nasdem, PKB, ya kalau kita lihat dari pemberitaan itu bahkan juga tidak konsisten, seperti halnya akan masuk ke KIM dan lain sebagainya. Nah, di situ kalau misalkan Nasdem dan juga PKS misal masuk atau bergabung kepada koalisi Indonesia Maju, dan di situ otomatis lah pasti akan mendukung Ridwan Kamil dan bukan lagi mendukung Anies Baswedan. Artinya di situ Anies Baswedan sudah tidak bisa lagi ya didaftarkan pada Pilkada 2024. Anies pasti juga akan sendiri ya, karena Anies juga tidak mempunyai partai. Dan begitu juga Ahok. Ahok bahkan sampai saat ini pun belum ada koalisi yang solid, padahal juga mendekati Pilkada 2024. Ya, tapi kita lihat ya pada besok menjelang Pilkada ya, biasanya di akhir ya setidaknya 1 minggu menjelang pendaftaran itu pasti juga akan ada manuver-manuver politik yang terjadi, hitung-hitungan politik yang terjadi. Jadi kita lihat, kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, yaitu Pilgub Jakarta Hasto tak ada kotak kosong. Nah, kemungkinan di sini ada skenario ya, skenario dari PDIP setidaknya untuk menentukan siapa lawan dari Ridwan Kamil, lawan yang seimbang. Pasti juga menurut saya Ahok, karena Ahok mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi di DKI Jakarta, perolehannya 20%. Bayangkan 20%. 20% itu belum dideklarasikan. Kemungkinan besok setelah menjalin komunikasi politik antara parpol yang lainnya dan dideklarasikan nama Ahok di Pilkada DKI Jakarta, pasti juga akan sudah berubah ya, yaitu elektabilitasnya pasti juga akan naik. Belum lagi wakilnya siapa. Nah, pasti kalau wakilnya itu juga bisa mendongkrak elektabilitas dari Ahok, pasti elektabilitas setelah dideklarasikan pasti juga akan naik. Belum lagi pada kampanye besok. Kampanye itu adalah detik-detik akhir intinya. Bisa saja menurun, bisa saja naik signifikan. Nah, bahkan Ahok pada saat yang lalu berkoar-koar lah, intinya KIM itu tidak bisa lah atau takutlah melawan kotak kosong pada Pilkada DKI Jakarta. Pasti juga akan ada dari independen dan lain sebagainya. Kemungkinan KIM itu akan mendukung salah satu nama yang namanya yang tidak mempunyai elektabilitas tinggi. Kemungkinan seperti itu. Kalau Anda ingat seperti pada Pilkada di Solo ketika Gibran Rakabuming Raka melawan entah siapa itu yang tidak terkenal. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan lawannya pada besok ketika Pilkada DKI Jakarta. Ya, itu bisa saja apa yang diungkapkan Ahok benar-benar terjadi. Seperti ini video dari Ahok. Bisa aja saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Saya nggak tahu.
Karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list kasih Swift itu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan. Nah, jadi menurut saya sangat keren sekali ya strategi besok ya. Nah, bahkan Hasto sendiri mengungkapkan, yaitu sudah menyiapkan setidaknya tokoh-tokoh yang maju pada kontestasi pemilu atau pilkada 2024 seperti halnya di Jawa Timur, di Sumatera Utara, dan bahkan juga di DKI Jakarta. Sudah dipastikan tidak ada kotak kosong. Seperti ini video dari Hasto Kristanto. Untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi. Jadi pastikan tidak akan melawan kotak kosong walaupun ya sama untuk di Sumatera Utara, di Jawa Timur, untuk pilgub tidak akan ada kotak kosong. Ya kami maju dengan kekuatan rakyat, bukan karena memiliki tambang misalnya. Ya, kami maju dengan suara rakyat. Maka di Sumatera Utara kami akan menampilkan ya calon yang kompeten, ya calon yang mencerminkan keinginan masyarakat Sumatera Utara terhadap seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang juga mencerminkan aspek-aspek demografi yang ada di Sumatera Utara, dan secara geopolitik juga mampu manfaatkan posisi Sumatera Utara yang luar biasa. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Hasto sangat keren sekali ya, yaitu PDIP menyiapkan pemimpin yang benar-benar intinya tidak kaleng-kaleng ya, yaitu bisa mengerti permasalahan di suatu daerah tersebut. Ya seperti nama Ahok juga sudah mempunyai pengalaman ya pada saat yang lalu menjadi gubernur dan bahkan juga menjadi wakil gubernur, dan terbukti pada waktu lalu juga banyak masyarakat di DKI Jakarta yang merasakan perubahan setelah dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan bahkan sampai saat ini pun yaitu nama Ahok elektabilitasnya cukup tinggi, berarti terbukti lah yaitu Ahok itu paling diminati oleh masyarakat di DKI Jakarta khususnya. Menurut saya itu yang paling penting, menyiapkan tokoh-tokoh yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di daerah tersebut. Bukan seperti halnya tiba-tiba Kaisang maju pada Pilkada Jakarta, pengalamannya apa juga, track recordnya apa, pernah menjadi apa. Menurut saya itu juga harus difikir ya untuk menjagokan seorang tokoh untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Nah, bahkan dari Aryo Seno di sini setidaknya menyebut lah, yaitu insya Allah di DKI Jakarta akan ada kader sendiri yang akan dideklarasikan maju pada Pilkada Jakarta. Seperti ini videonya. Ini insya Allah kita akan punya calon sendiri. Berbeda dengan calon yang hari ini sudah didukung oleh teman-teman Kim Plus. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, menurut saya sangat keren sekali lah, dan semoga saja ya bisa berjalan baik pada Pilkada di DKI Jakarta khususnya, karena magnet pada Pilkada serentak itu ya terfokus di Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Menurut saya itu yang paling diotak-atik atau yang paling difokuskan oleh parpol-parpol lain pada Pilkada serentak 2024. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan semoga saja tidak ada lawan kotak kosong ya. Dan bahkan Ahok pada waktu lalu juga mengatakan KIM bahkan juga tidak bakal berani melawan kotak kosong. Ya, kita lihat sajalah besok mendekati pendaftaran di KPU, pasti juga akan terbuka semuanya ya, siapa nama tokoh-tokoh yang akan maju pada Pilkada serentak 2024.